Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Janet Lee mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Selidiki kecelakaan maut bus pariwisata di jalur Bukit Bugo Bantul, KNKT memastikan bus gagal rem karena sopir sering menginjak pedal rem. Kiri itu loh. Klaster COVID-19 di lingkungan sekolah terus meluas. 341 siswa SMA Majelis Tahfidz Al-Quran MTA Solo terkonfirmasi positif COVID-19. Banjir yang sempat mengepung kota Pekalongan surut. Warga mulai bersih-bersih rumah dan lingkungan tempat tinggal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan hasil temuan faktual terkait kecelakaan maut bus pariwisata Gandos Abadi Trans di Bukit Bego, Jalan Imogiri, Bantul, Yogyakarta hari Minggu lalu. Pelaksana tugas Kepala Subkomite Investigasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KNKT, Ahmad Wildan, menyatakan secara teknis kondisi bus naas itu baik. Namun, fungsi rem menjadi gagal karena sopir sering menginjak pedal rem saat melewati jalan menurun, sehingga kompresor angin yang menjalankan sistem rem tidak mampu mencapai tekanan yang dibutuhkan untuk pengereman. KNKT juga memastikan jalur yang dilalui bus itu rawan untuk kendaraan besar. Pengemudi bis itu tinggi kecepatannya karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi dan karena pengaruh gigi 3. Dan karena kecepatan tinggi untuk menghindari tikungan dia ngerem terus. Pada titik menjelang titik jatuh pengemudi kesulitan ngerem karena anginnya tekor. Kemudian dia coba memindahkan gigi dari 3 ke 2. Itu hal yang nggak mungkin terjadi, makanya dia masuk netral. Waktu pengemudi ngomong, iya Pak, masuk netral. Ketika masuk netral, pengemudi panik, belum sempat narik handbrake, mobil sudah kehantam ke tebing. Jadi di sini kesulitan pengereman yang dilakukan pengemudi terjadi bukan karena malfunction sistem kendaraan, tapi karena anginnya tekor. Jadi sistem rem pneumatik ini Pak, nggak boleh anginnya kurang dari 6 bar. KNKT akan memaparkan hasil temuan dengan pihak terkait termasuk kondisi rawan bagi kendaraan besar di jalur lintasan Bukit Bego, Jalan Imogiri, Bantul. Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Minggu, bus GA Trans yang membawa karyawan konveksi asal Sukoharjo menabrak tebing Bego di Jalan Imogiri, Bantul. Kecelakaan ini mengakibatkan 13 orang penumpang meninggal dunia dan 34 orang lainnya menderita luka-luka. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Diduga karena depresi, seorang perempuan terjun ke sumur sedalam 20 meter di Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Petugas SAR gabungan, BPBD Karanganyar, dan relawan mengevakuasi korban bernama Ratna Ningsih, asal Dusun Sidorejo, Desa Solokaton, sudah dalam kondisi meninggal dunia. Polisi yang mengidentifikasi jasad tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Dan juga dari rekan-rekan Inafis bahwasannya atau yang bersangkutan atau korban tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan. Berarti untuk pihak keluarga juga sudah menerima juga, ya? Pihak keluarga sudah dapat menerima dengan musibah ini. Diduga kuat, korban nekat terjun ke sumur akibat depresi. Sudah sejak SMA ya, mengalami depresi, walaupun kadang diobati juga sembuh dan sebagainya. Tapi ya takdir berkehendak lain. Tadi malam menurut informasi dari ibunya itu kan juga ada suara mencurigakan di sumur yang ada di belakang rumah, dan tadi pagi dicek bersama Pak RT ternyata almarhumah sudah dalam kondisi seperti itu di dalam sumur. Jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum desa setempat. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar.
seorang petani hanyut terbawa arus sungai Kali Kalong di Desa Keboromo, Kabupaten Pati. Pada hari keempat pencarian, petugas mengerahkan 100 orang personel untuk mencari korban. Namun derasnya aliran sungai menjadi kendala. Saat ini dari hari pertama sampai hari keempat pencarian belum mendapatkan titik temu. Kemudian dalam pencarian ada berapa personel, Pak? Kira-kira sekitar 70 sampai 100 dari berbagai unsur. Petugas menduga korban sudah hanyut hingga ke muara Laut Tayu. Pencarian akan dilakukan selama 7 hari dan akan diperluas hingga perairan Rembang. Korban diketahui terbawa arus sungai sepulang dari ladang, namun begitu menyeberang banjir kiriman tiba-tiba datang dan korban tidak sempat menghindar sehingga terhanyut arus sungai. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Kasus COVID-19 kembali ditemukan di lingkungan sekolah di Kota Solo. Kali ini kasus baru dalam jumlah besar ditemukan di SMA Majelis Tafsir Al-Quran MTA Solo. Tercatat 341 orang siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka kini menjalani isolasi di dalam asrama selama 2 pekan ke depan. Untuk mengantisipasi gejala pasien berat, Dinas Kesehatan Kota Solo mendirikan posko kesehatan dan menyiagakan sebuah ambulans untuk kebutuhan darurat. Kasus COVID-19 di SMA MTA ini adalah yang terbesar dari kasus yang ditemukan di 40 sekolah lainnya di Kota Solo. Sistem sekolah berasrama di Tengarai menjadi penyebab penyebaran COVID-19 begitu cepat dan masif di sekolah ini. Di lockdown ya sekarang udah di lockdown, artinya mereka sudah dinyatakan itu sebagai tempat karantina, tempat isolasi. Sehingga tidak boleh ada yang keluar masuk, orang luar tidak boleh masuk, orang dalam juga tidak boleh keluar, supaya penularannya bisa kita putus. Kasus COVID-19 di Kota Solo terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir dan kini mencapai 718 kasus. Klaster sekolah menjadi penyumbang kasus terbesar, yakni 506 kasus yang tersebar di 41 sekolah. Erik Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Di tengah ancaman gelombang ketiga COVID-19 dengan varian baru Omikron, program vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 belum sepenuhnya berjalan mulus. Penolakan vaksinasi anak masih terjadi di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Seragen misalnya, lebih dari 200 wali murid siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darussalam di Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, belum mengizinkan anak mereka divaksinasi. Untuk meyakinkan para wali murid, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Forkompinca Kedawung mendatangi Yayasan Al-Islam Darussalam selaku pengelola pendidikan non-formal tingkat PAUD, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA pada Selasa siang. Forum memberikan pemahaman kepada pengurus yayasan dan pendidik tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi anak. Pengurus yayasan mengaku telah berupaya memberikan pemahaman kepada wali murid agar setuju anaknya disuntik vaksin. Namun pihaknya tidak berwenang untuk memaksa. Nah, soal itu sudah kami sampaikan juga karena pada hak vaksinnya daripada sebenarnya hak daripada wali murid. Nah, itu sudah kami sampaikan semua pada wali murid. Karena saya tidak punya berhak untuk melarang, tidak berhak untuk memerintahkan. Camat Kedawung menyatakan upaya persuasif akan terus dilakukan agar semakin banyak wali murid yang mengizinkan anaknya disuntik vaksin COVID-19. Paling tidak sudah terjalin komunikasi dengan baik, masih kita pantau sambil jalan komunikasi, semoga dari yang kurang berprogres menjadi lebih baik. Sementara di Grobogan, wartawan bersama polisi menyelenggarakan vaksinasi anak dosis kedua di SD Negeri 6 Purwodadi. Vaksinasi diikuti 180 orang siswa. Takut enggak? Vaksin yang keberapa? Kedua. Biar apa, Dek? Vaksinasi dilakukan bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang jatuh tiap tanggal 9 Februari. Setiap anak yang mengikuti vaksinasi juga diberikan hadiah paket makanan ringan oleh panitia. Dia ngasih hadiah juga itu kenapa? Biar senang anak-anak setelah divaksin dapat hadiah, mereka jadi nggak takut, nggak sedih gitu loh.
Vaksinasi anak di Grobogan menyasar lebih dari 128.000 anak. Dosis pertama sudah hampir 100%, sedang dosis kedua baru mencapai 39%. Selain program vaksinasi, penegakan protokol kesehatan harus berjalan paralel untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Karena itu, Satpol PP Kota Semarang kembali turun mensosialisasikan protokol kesehatan seperti memakai masker yang benar dan menjaga jarak terutama di tempat umum. Sosialisasi dilakukan mulai dari pasar tradisional Karangayu hingga pusat perbelanjaan seperti Mall Paragon. Dari pengusaha diberi kebebasan tapi tetap harus patuhi prokes mereka, kemudian hampir semua mall itu tertib. Kalau di pasar tradisional memang sudah mendekati ya paling 90% lah, karena kadang mereka dengan posisi jualan seperti itu. Warga diimbau untuk tidak takut divaksinasi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dua cara ini diyakini bisa segera mengakhiri gelombang ketiga COVID-19 varian Omikron. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Sragen, Grobogan, dan Kota Semarang.